Posta tanggal 27 Juni. Tuhan peduli. Amin. Mari semua yang letih lesu, berbeban berat, bahkan Tuhan menerima kita apa adanya dalam kegagalan kita sekalipun, datang kepada Tuhan yang menantikan kita, kedatangan kita dalam rumah Tuhan untuk memberi berkat. Sungguh indah referen lagu ini, mari kita hayati, nyanyikan. Marilah orang berdosa datang kepada Tuhan, datang seperti adanya, Tuhan memberi ampunan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Meskipun dosamu banyak, marilah dekat Tuhan. Darahnya menyucikanmu, dosamu dihapuskan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Barang siapa bertobat serta percaya Tuhan, hidup kekal boleh dapat, serta Allah di surga. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Marilah Yesus memanggil, Ia memberi ampunan. Dengan bangkit berdiri, jika engkau terima Yesus, takkan dibinasakan. Jangan lambat, mari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan engkau, hendak memberikan rahmat. Amin. Miktam dari Daud, ingatlah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dengan bersimpuh di kaki Tuhan. Mari kita berdoa memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa kita. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan hanya oleh kasih karunia-Nya. Dan ketika kita mau membereskan, akui, mohon ampun dan komitmen, Tuhan mengampuni.
kita mengaku dosa secara pribadi. Dan bersama-sama kita doa pengakuan. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah mendidikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Begitu banyak berkat Tuhan, tidak dapat dihitung. Dan kita mau refleksikan diri kita yang seperti debu ini. Mari kita nyanyikan dengan penuh hormat, pengakuan dan sembah Dia. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah
berdiri, kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kita tidak dapat membalas, tapi kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, dalam responsoria, dalam bergantian wanita dan pria. Mari kita mulai. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terpijak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat pada orang-orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan dari kehidupan-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dalam mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengan berani, teguh dan tetap percaya di masa sukar, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Magdala Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bacaan epistel. Epistel hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Kami tidak memberi sebab orang bersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayanan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam penanggungan derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan, keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela lapan ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sesungguhnya kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Warta jemaat bagi kita, pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat GMI Immanuel mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian. Bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang baru pertama kali datang hadir di ibadah GMI Immanuel Banjarmasin, dipersilahkan untuk berdiri. Tepuk tangan bagi kita semua. Nama Tuhan ditinggikan. Ya, boleh diperkenalkan namanya. Salam. Saya asli dari Medan, Sumatera Utara, dan ke Banjarmasin ini dalam rangka untuk menempuh perkuliahan di Politeknik Negeri Banjarmasin. Kenalkan, nama saya Jeremy Satman Tampun. Saya sama juga berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kami sama-sama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Banjarmasin. Amin. Puji nama Tuhan, selamat datang. Tuhan memberkati, kiranya sukses dalam studi dan semua cita-citanya. Mari bertumbuh bersama Tuhan. Silakan duduk. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah pada minggu depan di GMI Immanuel Banjarmasin dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh jahat dan kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dari HP tertera. Adapun sepekan kegiatan tersebut adalah panitia kebaktian
Kantong persembahan diedarkan untuk kas gereja dan komisi diakonia sosial. Kita rindu setiap bulan boleh membagikan beras kepada yang memerlukan. Terima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini atas keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud, keluarga Bapak leader kita Tampu Bolon, dan keluarga Bapak Pendeta. Tuhan memberkati persembahan, dan juga Ibu Monik. Terima kasih untuk snacknya. Pelayanan Bapak Pendeta di GKPS untuk hari ini kita doakan supaya menjadi berkat bagi gereja tetangga kita. Ulang tahun GMI Immanuel Banjarmasin yang kedua. GMI Immanuel Banjarmasin diresmikan hari Minggu tanggal 28 bulan 7 tahun 2019, dan pada tanggal 28 bulan 7 2021 kita merayakan ulang tahun yang kedua. Dalam rangka merayakan ulang tahun kedua ini, jemaat silahkan memberikan usulan kepada pengurus dan mengambil waktu untuk sharing atau rapat. Konferensi jemaat, pemilihan pengurus, majelis jemaat, dari nama-nama yang tertera selamat melayani, kiranya Tuhan menolong kita memperbesar kerajaan Allah melalui pelayanan gereja. Komisi keanggotaan dan evangelisasi, anggota jemaat yang berulang tahun adalah Max Rafael Tampu Bolon, Gavin Sitompul, Saudari Nancy, serta Mila dan Miko Ardianto dan Bapak Pendeta James Damani. Ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud dan Evangelis Novia Daud. Selamat berulang tahun. Pada hari akhir minggu ini kita rayakan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya kita semakin dilindungi, diberkati di dalam Tuhan. Kelas meeting anak pada WA online setiap Rabu, dan kelas meeting dewasa serta kelas meeting pemuda-pemudi. Pada seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari Minggu pukul 7 WITA 7.30. Pada pukul 9.30 WITA menghimbau para orang tua membawa anaknya ke sekolah minggu. Dari seksi P3MI, Persekutuan P3MI Sabtu dan doa malam setiap pukul 9 malam. Serta yang paling penting, mari kita doakan dukung Youth Camp Dayak Meratus, mengundang anggota P3MI untuk ikut camp pada hari Minggu sampai Selasa. Youth Camp ini sangat, nanti Bapak Pendeta bisa menjelaskannya kembali, sangat bagus dan menarik bagi kita kaum muda-mudi. Pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab serta laporan keuangan bisa tertera. Dan selamat melayani pada Minggu 4 Juli untuk Saudari Betrik, Maria dan Apriani, untuk Franz Yohanes Luna dan Sosian dan Skubert, dan juga Bapak Evangelis Jaka Sianipat serta Maya dan P2MI. Mari kita mempersiapkan yang terbaik pada hari Minggu akan datang untuk kasih karunia Tuhan. Dan kita akan mendengarkan persembahan atau kesaksian dari Bapak Joni Japardi. Mari kita mendengarkan. Silakan Pak. Ya, salam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Joni Japardi. Saya mantan Ketua P2MI Wilayah 2. Saya ini sampai dengan 2013 saya adalah kontraktor yang masuk 5 besar Cilegon dengan manpower 300-an orangnya. Tapi tanggal 2014 saya kena tipu sama orang Korea, mafia proyek, berjalan ke situ. Karena saya umur sudah kepala 5, waktu itu hampir 5, sementara saya untuk kerja jadi sales maksimum 35 tahun. Sekarang saya 53.
Singkat cerita, karena saya nggak bisa bekerja sebagai karyawan, saya freelance di beberapa perusahaan. Satu itu Bank Kerja Tunggal, ada itu juga gawat las, yang ditambah lagi aki mobil, aki kapal yang besar-besar. Singkat cerita, saya bertahan hidup dengan jadi freelance, dan kerja apa saya sudah jalanin. Pernah jadi supir Pak Effendi Huta Barat juga, mantan ketua PBMI wilayah 2 periode sebelum saya, dulu saya sekretarisnya. Terus jadi supir pernah, jadi joki Dunia Musangking dari Malaysia 2 tahun. Terakhir saya jadi tukang ojek makanan. Jadi pada saat pandemi bulan 3 itu tidak ada orderan sama sekali. Sementara kan saya freelance nggak ada gaji. Jadi artinya saya income nggak ada, nol. Dari Maret sampai dengan Desember saya tidak ada orderan karena proyek semua dana pemerintah anggaran buat ini penanganan COVID. Saya jual bantu untuk yang heavy duty punya, yang dalam truk yang besar-besar, ban yang besar-besar, itu untuk proyek. Sementara proyek kan tidak jalan, anggaran semua ke penanganan COVID ini. Jadi akhirnya saya bulan 5, teman saya kan dia buka kopitiam, jual sarapan gitu ya, di Pasar Laris di Taman Surya 5, Cengkareng. Dia tanya saya, kamu nganggur itu gimana? Saya udah sempat itu, udah sering puasa waktu itu. Karena gak makan, bukan puasa gitu, karena gak ada makanan gitu, gak ada uang. Pada saat bulan 5, kawan saya bilang, kamu kenapa gak jadi ojek aja katanya, ojek makanan gosen gitu kan. Saya bilang, SIM saya mati dua-duanya, saya bilang. SIM A mati, SIM C mati, BPJS mati. Terus, enggak, kamu antar makanan saya aja katanya. Karena pasar gak boleh buka, dia masak di rumah open PO. Saya ngantar. Bulan 5, bulan 6, lumayan sehari ada belasan antaran gitu. Dengan nilai rupiah, kalau dia kan Citra Garden, Citra 5. Jadi antar ke Palang-Sari itu 10.000, ke Damokot Baru 300.000, dan Kalideres Permai 600.000. Lumayan, saya sehari ada belasan, berarti saya ada ratusan ribu dapat ya, 100 lebih. Saya ini untuk bayar kos, saya dapat makan 1 kali dari tempat saya kerja itu kopitiam. Tetapi pada saat masuk waktu itu saya kreatif. Saya ambil masker dari pabrik, semua security saya suruh jual masker. Ini mereka ada income. Pada saat itu saya untuk daerah Cengkareng, untuk pengantaran saya paling cepat, karena saya nggak perlu lapor dan nggak disemprot, nggak cuci tangan, karena security semua anak buah saya jual masker ya. Saya paling cepat. Dan saat itu saya selain saya jadi saya bikin dosen, Tony Set gitu. Karena kalau dosen saya takut dituntut, pakai nama saya sendiri dosen. Selain saya antar-antaran, saya juga menerima pesanan pick-up barang, bawa kemana gitu. Selain itu saya juga jual ikan asin, bawang putih, durian montong. Saya kasih nama MP2, montong palu, matang pohon, jadi MP gitu. Semua jalan lumayan saya. Begitu masuk bulan 7, pasar boleh kembali buka. Pada saat bulan 5 sampai bulan 6, itu jual apa aja aku. Yang penting antar sampai ambang pintu orang gitu. Orang nggak boleh keluar dan nggak boleh keluar kan. Begitu bulan 7 pasar boleh buka, kopitiamnya boleh buka, kedai kopinya. Antara 3-3, satu hari 1, 2, atau 3 gitu. Berarti penghasilan saya dari 10.000 sampai 30.000 maksimum. Kalau yang antar jauh semua, kali 16.000 kali 3, berarti saya ada 48.000. Betul kan? Pokoknya penghasilan saya itu nggak pernah itu yang jauh semua, 3-3-nya gitu. Penghasilan saya 30-40 ribu lah sehari.
Sementara uang kos saya, laundry, bayar ini itu segala macam, 1 bulan itu sekitar 2,5 juta. Kalau kita bagi 30 hari, berarti 1 hari saya harus ada sekitar 80.000. Sementara saya dapat sehari cuma 30.000 dan dapat makan sekali. Saya bulan 7 itu berat saya adalah 86 kilo. Bulan 7 itu saya sehari makan cuma sekali karena dapat dari bos saya. Selama 1 bulan saya turun 16 kilo, 86 turun ke 70 kilo. Saya tetap bergelut ya, bergumul susah. Akhirnya saya jual keripik, jual ke gereja Wesley kan. Di Wesley kita ada namanya Wesley Jakarta Care. Itu buat bukan adalah kebetulan mau beli. Ayo bantu beli produk teman biar roda perekonomian berjalan gitu. Saya sering sambil itu. Sampai berjalan, tiba-tiba bulan 12 ada sebuah perusahaan LED Pak, seperti ini. Itu direkturnya pegang udah 2 tahun. Tapi perusahaan rugi, karena selama 2 tahun distributornya cuma ada 2, Surabaya sama Bandung. Sebenarnya tahun ini itu perusahaan mau tutup kalau masih rugi, kalau impasnya masih jalan. Tahun ketiga gitu. Tiba-tiba presiden komisarisnya teman saya, dia bilang sama direkturnya, kamu hire orang ini coba. Kalau kamu bisa hire dia, ini lanjut lagi. Karena dia orang pensiun 7. Jadi si direktur dia bilang, kalau kamu nggak bisa berhasil rekrut Johnny, tutup aja sekarang. Dari pertama kau bilang bisa untung gitu. Karena direktur ini yang bawa lampuin dari Cina ke presiden komisaris ini gitu. Dia modal gede gitu. Dia modal kecil, mungkin dia ada dapat juga dari pabrik kan. Dia modal kecil, dia jadi direktur ya. Saya bergumul, saya bicara dengan leader kami, sahabat saya Pak Hoki Salim. Saya bilang, ini merek baru. Gimana saya jualnya? Target saya begitu tinggi. Ya kan? Biasalah bro. Ya. Biasanya kalau digaji pasti tuntutannya tinggi. Karena saya ada gaji kan. Selama 7 tahun saya bangkrut. Sampai tahun kemarin, tahun ini. Saya nggak pernah kerja digaji. Karena saya udah akhir istilahnya. Udah 53 gitu. Ini gak apa-apa, saya bilang. Ini kayaknya mustahil gitu. Bilang gak apa-apa, saya jalanin aja. Mumpung 3 bulan saya digaji gitu, masa percobaan gitu. Ya kan? Nanti baru pikirkan lagi kan. Ternyata saya bekerja 3 bulan saja, saya udah naik jadi National Sales Manager. Omset saya itu jauh di atas target. Yang pada saat untuk capai target saya bilang mustahil. Tapi dengan modal dengkul yang saya pakai untuk berlutut berdoa setiap pagi, kita ada Zoom meeting ya, pasti setiap Senin sampai Jumat 2 pagi jam 6. Saya berdoa modal dengkul, saya 3 bulan saya udah National Manager sampai sekarang setara direktur. Saya dengan modal dengkul dan modal lengan Tuhan berkati, saya saat ini the best seller. Saya punya distributor daerah sekitar udah ada 6-7 gitu dalam 5 bulan. Dan omset saya sudah tutup target sampai bulan 8. Cuman nunggu barang masuk. Jadi sekarang saya nggak buka dealer baru lagi. Karena barang habis semua gitu. Nunggu kontainer masuk. 1 kontainer itu buat 3 customer udah habis. Tapi ada 6 orderan. Lepasnya saya bagi setengah-setengah gitu, sebagai kebagian. Sambil nunggu. Setiap minggu masuk kontainer dari Cina. Nah,
Tadi kan saya udah cerita, SIM A, SIM C saya mati, BPJS saya mati karena nggak bayar, mau bayar lagi udah nggak bisa, ya kan? Tapi dengan modal dengkul, modal lengan, Tuhan berkati, dan BPJS iman saya adalah bersandar pada Yesus saja. Nah, itu pegangan saya, BPJS. Saya segala akutan saya udah jalani, tapi udah belasan kali saya diantigen negatif. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darahnya, luputkan dari sakit penyakit, marah bahaya. Tetapi kita jaga protokol. Ya. Jadi pedoman saya, BPJS saya bersandar pada Yesus saja. Dan satu lagi adalah push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Gitu. Berbiasa kemurahan, kebesaran Tuhan. Setelah yang mau saya sampaikan, bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk Bapak Joni, mantan pengurus P2MI, kaum bapak ya. GM ini ada gabungan Indonesia. Sangat terharu dari keberhasilan, kegagalan Tuhan tolong. Tuhan angkat kembali. Bagi kemuliaan nama Tuhan, gereja harus hadir berperan dalam membantu juga jemaatnya. Di masa pandemi Covid ini kita saling membantu, terutama bagi sisi ekonomi ya. Mari kita terus berdoa agar diri kita pun terus menjadi penopang, penolong bagi yang susah. Terima kasih, Tuhan dimuliakan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan maaf sebelumnya kita doa syafaat, kita menyanyikan Allah peduli. Tuhan juga peduli bagi setiap kita pribadi. Kita tahu kesulitan kita yang sangat besar, tapi yakinlah Tuhan peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kenapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kaum pria saja. Mengapakah kaum wanita, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli bersama. Allah mengerti,
sorgawi, terpujilah rahmat kasih dan karunia-Mu, di mana kepedulian-Mu terhadap kami melebihi akal dan pikiran kami, sehingga kami boleh bersuka cita pada siang hari ini dari tengah-tengah rumah ibadah ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, memohon pengampunan dosa, memohonkan doa-doa kami ke hadirat-Mu, agar kiranya Engkau semakin memberkati kami di dalam kehidupan kami ini. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk penanggulangan kasus wabah pandemi COVID yang ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan semakin turut campur memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya, sehingga semakin dipercepat proses vaksinasi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh memiliki daya imun tubuh boleh hidup panjang, boleh mereka juga disembuhkan dari sakit penyakit. Karena daripada saudara-saudara kami banyak yang mendadak telah meninggal. Kami banyak mendengar berita di luar sana, angka kematian yang mendadak sangat tinggi. Saudara-saudara kami, keluarga kami banyak juga yang telah mendahului kami oleh karena kasus COVID. Kami berharap Tuhan juga turut campur memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan bantu umat-Mu agar mereka selalu bersandar kepada-Mu. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati para medis agar mereka juga mendapat perlindungan daripada-Mu. Ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk misi gereja yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati penginjilan yang ada di Argentina, Brazil, Kanada. Tuhan berkati juga misi penginjilan yang ada di seluruh dunia ini. Berkati para penginjil-penginjil misionaris. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka juga kuat, tabah di dalam penderitaan dan kesukaran di dalam memberitakan Injil-Mu, agar banyak jiwa yang mengenal, yang diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Tuhan berkati pemberitaan Injil yang ada di Nanggro, Aceh, Darussalam, Jawa Timur, Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi, Papua, Banjarmasin, Barito, Kuala, dan secara umum di Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan gerakkan para hamba-hamba-Mu untuk selalu bertekad memberitakan Injil-Mu. Tuhan berkati kaum awam, jemaat Tuhan, untuk tergerak artinya memberitakan Injil, untuk mengabarkan Injil melalui firman-Mu, melalui kesaksian hidup, melalui perbuatan-perbuatan baik yang memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga banyak juga orang yang boleh melihat bahwa Engkau adalah baik, karena kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati gereja kami ini, GMI Immanuel Banjarmasin ini. Tuhan semakin tambahkan jiwa-jiwa yang baru pada setiap minggunya. Tuhan tambahkan pertumbuhan iman, agar kami juga semakin kuat. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati pekerjaan tangan kami masing-masing Bapa. Kami yakin sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini, Tuhan mampu memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Tuhan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi kami dari manapun Tuhan bisa menggerakkannya, sehingga kami boleh hidup dalam kelimpahan berkat dan menjadi berkat bagi saudara kami yang tengah berkekurangan. Ya Bapa, Engkau memberkati para jemaat-Mu, anak-anak mahasiswa yang tengah berstudi di tempat ini. Tuhan berikan mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan, ketaatan, agar mereka juga dapat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya tepat pada waktunya, agar mereka juga boleh taat dan tunduk kepada orang tua. Mereka boleh menjadi berkat. Berkati pekerjaan tangan orang tuanya, Tuhan limpahi mereka dengan berkat-Mu, agar ada juga biaya, agar ada juga keuangan yang boleh dikirimkan untuk menopang biaya pendidikan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang
sakit pada minggu-minggu ini atau juga tengah menderita sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan iman agar melalui imannya itu boleh semakin bersandar, berharap hanya kepadamu saja. Tuhan berkati juga obat-obatan yang dipakai mereka. Tuhan jadikan itu menjadi sarana untuk memberikan kesembuhan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan para medis sehingga mereka juga boleh berharap dan mengandalkan melalui kesembuhan dari para medis. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk pengurus gereja GMI Immanuel Banjarmasin, Bapak Dr. Tampu Bolon dan keluarga. Tuhan berkati keluarga ini semakin menjadi berkat lagi bagi gereja GMI Immanuel. Tuhan berkati pekerjaan tangan keluarga dan anak-anak. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan memberkati pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan iman agar di tengah-tengah badai, agar di tengah-tengah segala sesuatu yang menghimpit kami boleh bersandar, berseru, menangis, berharap hanya kepadamu saja. Kami telah mendengar kesaksian daripada Bapak Joni dengan mengandalkan lutut dan tangannya, berseru berharap kepadamu. Bapak tersebut boleh mendapat kelimpahan berkat. Kami yakin dan percaya jika Bapak Joni boleh diberkati, maka kami juga semua pun boleh diberkati dengan berlipat kali ganda, bahkan sampai berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu sesaat lagi. Tuhan berkati dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu agar kami dapat yang mendengarnya dapat menangkap, memahami, menyimpan dalam hati dan dapat menjadi pelaku firman, sehingga firman-Mu semakin berbuah berlimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta James Damanik yang tengah melayani di gereja GKPS. Tuhan berkati pelayanan beliau menjadi berkat bagi jemaat tersebut. Berkati kami Tuhan di dalam masuk dan keluar dari rumah ibadah-Mu ini. Ketika kami masuk ke rumah ibadah-Mu ini, kami mendapat kelegaan. Ketika kami perlu keluar, kami boleh membawa berkat. Sehingga dari minggu ke minggu, iman kami semakin bertambah-tambah dan diberkati dan menjadi berkat. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap puji syukur kepada Bapa di sorga. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 72. Nyanyikan lagu yang baru, firman yang hidup. Hanya kulihat eloknya firman yang hidup. Firman yang terindah mengantar ibadah. Firman firman ajaib, firman yang hidup. Firman firman ajaib, firman yang hidup.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur yang kesekian kalinya karena kami boleh merasakan dan menikmati anugerah kasih Tuhan sepanjang waktu. Dan tidak putus-putusnya Tuhan, kasih-Mu mengalir seperti sungai di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ada banyak perkara yang kami tidak sanggup hadapi, tetapi Tuhan, Engkau yang sanggupkan kami untuk menghadapi seluruh perkara-perkara kami. Dan pagi hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, semua adalah anugerah Tuhan bagi kami. Dan kesempatan yang tidak pernah putus-putusnya adalah Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh membaca sebagian firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya sebelum kami melakukannya ya Tuhan, Engkau sendiri yang sucikan, kuduskan hati pikiran kami, supaya pada waktu kami membaca, pada waktu kami merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kuasa Allah bekerja atas pikiran dan hati kami, dan memberikan pencerahan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan seluruh waktu ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Saya persilakan Stevi untuk membantu membacakannya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah cerita dari salah satu pelayanan saya di daerah Martus. Pada tahun 96 ketika saya pertama kali mengunjungi satu desa yang namanya Hayangin. Desa ini ada di wilayah Meratus. Dan saya berjumpa dengan beberapa orang jemaat Tuhan yang pada waktu itu ngobrol sama-sama di satu pondok. Desa yang ini desanya Mila, ya. Nah, Mila ini anak gunung, tapi wajahnya kok wajah kota. Ya, waktu bicara-bicara Bapak Ibu,
jemaat di sana sangat menginginkan ada satu tempat ibadah. Hanya saja pada waktu itu jemaatnya tidak banyak, hanya sekitar 5 kakak. 5 kakak itu pun juga yang laki-lakinya sudah usia di atas 50 tahun. Jadi untuk mendirikan sebuah gereja, walaupun di sana banyak kayu, tetapi mereka harus mengambil kayu itu, dan tentunya dengan usia seperti itu mereka tidak sanggup. Sementara ada juga laki-laki yang lain, tapi kecil-kecil. Jadi tidak mungkin mereka juga bisa mengambil kayu dari hutan. Kalaupun harus mengambil kayu dan memakai orang lain, bayar. Dan tentunya dengan 5 kakak untuk membayar orang mengangkut kayu tidak mungkin. Karena waktu itu jemaatnya sangat sederhana sekali. Tetapi yang saya ingat kemudian mereka beramai-ramai untuk bersatu dalam doa, mengandalkan lutut seperti tadi katanya Pak Joni. Untuk jemaat yang sederhana, yang kualitas rohaninya juga sangat-sangat sederhana, mereka hanya mampu melakukan sebuah tindakan, yaitu dengan berdoa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Hujan datang, dan tidak berhenti hujan datang. Waktu itu gereja itu di sebelah sungai, jadi harus melewati jembatan gantung. Hujan datang dan terus datang, dan tiba-tiba mulai banjir di wilayah itu. Padahal sungai di depannya itu cukup dalam, tapi air sudah naik. Mereka kaget sekali dan mereka sudah berancang-ancang untuk meninggalkan tempat itu ke seberang lagi, menghindari banjir yang nanti bisa akan membuat mereka susah. Tapi ketika mereka lewat jembatan itu, mereka lihat airnya kok nggak dalam. Tapi kenapa sudah bisa banjir di wilayah tempat mereka tinggal di seberang? Dan kemudian mereka mulai mencari tahu, ternyata banjirnya itu di sebelah sana. Sementara yang di sebelah sini tidak banjir karena airnya biasa saja. Kenapa banjir? Dan mereka cari tahu, ternyata sungainya itu tersumbat. Dan mereka cari tahu lagi kenapa tersumbat. Bapak Ibu, betapa terkejutnya mereka ketika mereka tahu yang menyebabkan sungai itu tersumbat adalah beberapa potongan kayu yang besar. Dan sudah dalam keadaan dipotong jadi balok dan tertumpuk di sungai itu di depan gereja, sehingga air yang datang itu naik dan memenuhi jalan yang seberang. Lalu jemaat-jemaat itu kemudian mereka berkata, wah ini kayu yang kualitas bagus, ini yang kita inginkan untuk bangun gereja, cocok sekali dengan kebutuhan kita. Dan mereka beramai-ramai mengangkat kayu itu hanya dengan sebentar saja, air kemudian lewat. Kayunya banyak sekali. Dan mereka tahu pasti itu adalah jawaban dari Tuhan. Mereka bersyukur secara luar biasa. Ada satu bapak tua masih hidup sampai hari ini. Saya ingat sekali pernyataan dia, kami sudah capek ke gereja, tidak ada hamba Tuhan. Wah, kalau begini bisa masuk Islam atau masuk kembali ke keharingan saja. Tetapi ketika dia melihat dan menyaksikan hasil dari doa itu, mereka katakan, Tuhan tidak tidur, tapi Tuhan begitu peduli. Ini adalah sejarah gereja ini. Dibangun atas dasar doa dan kepedulian daripada Allah terhadap jemaat yang tidak mampu ini. Ada banyak sejarah di dalam gereja yang membuktikan bahwa Allah tidak tidur, tetapi Allah itu adalah Allah yang peduli dengan umatnya. Dan di dalam sejarah hidup Pak Joni tadi sudah disaksikan betapa beliau dari seorang yang high class begitu Pak ya, kemudian betul-betul jadi bawah sekali ya, orang yang sangat mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan, jadi tukang ojek, gosyen. Tapi sekarang Tuhan angkat kembali. Tuhan tidak tidur, Tuhan peduli dalam sejarah kehidupan Pak Joni. Tapi di dalam sejarah gereja,
di dalam sejarah bangsa-bangsa juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu peduli dengan satu bangsa yang namanya Israel. Pada waktu orang-orang Israel, bangsa Israel tinggal di Mesir 400 tahun, dan di dalam masa-masa itu mereka menderita luar biasa, jadi budak dari waktu lepas ke waktu. Dan di dalam catatan kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, kita dapat melihat, membaca di sana, Allah menemui Musa di dalam pelariannya dan berkata kepada Musa, "Musa, kamu kembali ke Mesir, sebab aku sudah melihat, mendengar tangisan, teriakan, jeritan orang-orang Israel yang sangat menderita. Mereka dijajah, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Pulang dan bawalah orang-orang Israel kembali ke tanah Kanaan." Ratusan tahun mereka menderita, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada lagi sesuatu yang bisa membuat mereka lebih nyaman, lebih enak. Tapi Tuhan tidak tidur. Dia mendengarkan jeritan, tangisan bangsa Israel dan memulangkan mereka. Walaupun perjalanannya harus melalui 40 tahun, tetapi orang Israel kemudian pulang dan menjadi bangsa yang utuh kembali. Dan kalau kita lihat sejarah Israel, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun orang Israel disebarkan. Sejak tahun 70 ketika Bait Allah dihancurkan, orang Israel berdiaspora kemana-mana mereka. Dan sejarah mencatat pada tahun 40-an ada 6 juta orang Israel dibunuh secara sadis oleh Nazi di bawah pimpinan Hitler. 6 juta orang Israel dihancurkan secara luar biasa, dan seolah-olah orang Israel tidak ada lagi, bangsa Israel tidak ada lagi, karena di mana-mana orang Israel dibenci. Tetapi tahun 48 bangsa Israel justru kembali menjadi suatu bangsa. Hanya sekian jam ketika deklarasi Israel itu disampaikan, bahwa Israel menjadi bangsa yang merdeka dan ada lagi. Hanya dalam waktu berapa jam, saudara, ketika Israel mendeklarasikan dirinya sebagai suatu bangsa, ada 6 negara Arab yang secara bersamaan kompak menyerang Israel yang baru saja terbentuk. Secara logika, pasti Israel akan hancur, diserang oleh 6 negara yang sudah permanen, yang sudah punya tentara terlatih. Sedangkan Israel yang baru berdiri berapa jam ini tidak punya tentara yang terlatih. Dikepung dengan 6 negara ini, tetapi Tuhan tetap peduli dengan bangsa Israel dan memberkati Israel, sehingga Israel yang dideklarasikan tahun 48 tidak hancur, tetapi eksistensinya, keberadaannya sampai hari ini masih tetap ada. Berkali-kali, beratus-ratus kali diserang, tetapi masih tetap ada. Dan ini menunjukkan bahwa sejarah bangsa Israel tidak lepas dari kepedulian Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita baru saja membaca tentang kepedulian Tuhan kepada sekelompok murid-muridnya yang pada waktu itu mereka menyeberang dari satu danau ke tempat yang lain, ke Gadara. Di dalam perjalanan dikatakan ada ombak angin yang keras. Dan ini adalah ancaman, saudara. Dan memang di daerah sana itu iklimnya, situasinya itu sangat ekstrim sekali. Karena memang kadang-kadang tiba-tiba saja bisa ada angin keras, tiba-tiba saja ada gelombang yang keras. Sehingga kalau kita membaca kitab Keluaran, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di laut, ya, dan kemudian Musa celupkan tongkatnya di laut dan laut terbelah. Ya, menurut beberapa ahli, memang di sana itu setiap waktu, karena itu tempatnya seperti lorong begitu, sehingga kalau ada angin yang keras sekali, dia bisa dapat membelah laut. Saking kerasnya. Ya, jadi itu bukan kebetulan, itu karena alam, katanya beberapa ahli.
Tetapi di dalam konsep teologi, di dalam konsep iman Kristen itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kita ingat Tuhan pernah menyembuhkan mata orang dengan apa? Masih ingat nggak? Yang baca Alkitab masih ingat? Tuhan pernah sembuhkan matanya orang buta pakai apa? Pakai lumpur. Kenapa enggak pakai obat? Kok pakai lumpur? Iya, itu media. Tuhan memanfaatkan semua yang ada di alam ini. Ya, Tuhan tidak berdiri di tengah laut dengan wajahnya yang dibayang-bayangkan lalu kemudian laut terbelah. Enggak gitu. Tuhan juga bisa menggunakan fenomena alam yang ada. Jadi itu bukan kebetulan, bukan tiba-tiba. Memang di daerah itu sering kali ada hal yang seperti itu, dan Tuhan datangkan angin yang begitu keras, yang begitu dahsyat. Dan tidak kebetulan, kenapa? Karena sampai bangsa Israel lewat, airnya bisa kembali lagi. Kalau fenomena alam, mungkin orang Israel juga mati di situ. Karena mungkin hanya sebentar saja. Kalau fenomena alam, orang Mesir tidak mati di situ. Karena memang itu ada dalam standar dan rencana Tuhan. Orang Israel diselamatkan, orang Mesir tidak. Untuk membuat mata bangsa Israel celik bahwa mereka dipimpin Tuhan, diselamatkan Tuhan. Tapi bangsa yang coba-coba menghancurkan mereka, selesai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di danau ini juga sering terjadi seperti itu. Dan saya harus katakan ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan Tuhan izinkan angin, ombak itu begitu kuat sekali pada waktu itu. Tuhan izinkan fenomena alam terjadi untuk mengukur seberapa dalamnya kepercayaan murid-murid pada waktu itu. Dan kita kalau perhatikan kembali ke ayatnya yang keempat dari ayat 1, ya, Tuhan seharian penuh mengajar orang-orang Israel. Bahkan sampai banyaknya orang yang datang mendengarkan pengajaran Tuhan, sampai-sampai Tuhan mengambil posisi harus naik di atas sebuah perahu. Ya, untuk menghindari kerumunan orang. Dan juga untuk supaya strategi baiknya itu memang dia harus ada di atas, supaya dia bisa bicara dengan banyak orang. Dan saudara-saudara, ayat-ayat di dalam kitab Markus pasal yang keempat mengatakan bahwa begitu panjangnya pengajaran yang dia berikan kepada para orang Israel ini. Dan tentunya juga kepada murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Yang jelas Alkitab tidak mencatat berapa jam pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi yang jelas memang di dalam catatan Alkitab kita tadi yang kita baca, sampai petang hari pelajaran rohani yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Ada beberapa pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan perumpamaan yang disampaikan adalah perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan perumpamaan tentang biji sesawi. Dan setelah itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ayo kita ke seberang. Ini menunjukkan bahwa saudara yang pertama, secara manusia Tuhan juga butuh istirahat. Ada waktunya dia menyampaikan kabar baik, ada waktunya dia menyampaikan firman Allah, ada waktunya dia memberikan pengajaran-pengajaran tentang hal kerajaan surga. Tetapi ada waktunya juga harus beristirahat. Tetapi yang kedua, saudara, ketika dia katakan mari kita ke seberang, mari kita melewati danau ini, itu membuktikan bahwa saatnya pengajaran selesai, waktunya praktek kita coba jalani. Dan apa yang terjadi ketika mereka menyeberang danau itu? Catatan firman Tuhan mengatakan angin dan gangguan alam yang begitu dahsyat mulai mereka alami. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, situasi yang kritis seperti ini, kita dapat melihat perbedaan sikap dan reaksi dari Tuhan Yesus sendiri dan juga murid-murid. Dikatakan di dalam catatan firman Tuhan ayatnya yang ke-38, Tuhan Yesus tidur
di buritan kapal. Enak bener dia tidur. Begitu besarnya gelombang, tapi dia tidur. Sementara sikap dari para murid-murid ini dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-8, mereka sangat takut, sangat khawatir tentang apa yang sedang terjadi. Dan tanpa memperdulikan Tuhan yang sedang tidur, yang sedang istirahat, mereka bangunkan dia dan mengatakan satu perkataan yang sebenarnya tidak pantas, tidak pas. Tuhan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Sebenarnya ini pernyataan yang sangat tidak cocok, tidak pantas. Kenapa? Mereka kan sudah melihat di dalam catatan-catatan kitab Markus awal-awal itu, mereka sudah lihat, mereka sudah saksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia telah memberikan begitu banyak mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, dan lain-lain sebagainya. Mujizat adalah sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam, dan Tuhan sudah kerjakan. Tetapi dengan gampang mereka katakan, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Itu sama artinya dengan mereka mengabaikan ketuhanan Tuhan Yesus. Sama artinya juga dengan mereka mengabaikan kekuasaan Tuhan Yesus. Dan ini menunjukkan kebodohan rohani mereka, menunjukkan kualitas rohani mereka, bahwa selama mereka ikut Tuhan dan melihat mujizat Tuhan, mereka belum paham bahwa ini Tuhan. Makanya pertanyaan terakhir mereka katakan, siapa gerangan orang ini? Angin dan air pun dia dapat tenangkan. Takut dengan dia. Jadi ini pertanyaan yang menunjukkan kualitas bobot rohani mereka. Makanya tidak salah kalau kemudian Tuhan katakan, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Sebenarnya ini satu pukulan yang begitu luar biasa, saudara. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karakter seperti ini juga ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Entah itu orang Kristen yang baru masuk Kristen, entah itu orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, entah itu orang Kristen yang juga hamba Tuhan, saya percaya pernyataan Tuhan ini selalu ada di dalam kehidupan orang Kristen sekarang. Apakah kami hamba Tuhan tidak pernah khawatir? Pernah. Apakah kami orang Kristen tidak pernah takut? Pernah. Apakah orang Kristen kebanyakan tidak pernah mengalami yang namanya tidak percaya? Pernah. Saya pernah dapat cerita tentang seorang ibu yang sangat aktif di dalam pelayananku di kota Banjarmasin ini. Tapi sekali waktu dia kecelakaan, tidak besar, kecil aja, tidak sampai patah, dan kemudian masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit dikunjungi, kebetulan yang kunjungi istri saya, dan ketika istri saya pulang dia menceritakan pernyataan ibu ini. Kenapa ya saya kok Tuhan izinkan seperti ini? Saya sudah melayani, saya sudah berkorban, tapi saya masih seperti ini. Kenapa saya masih bisa seperti ini? Dia berpikir bahwa dengan dia melayani, dengan dia berkorban, itu sudah membuat Tuhan memelihara dia sampai tidak sakit dan kecelakaan seperti itu. Dia hanya bisa mengukur kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hanya karena dia melayani dan dia sudah berkorban. Dan ini menunjukkan bobot rohani yang perlu dipertanyakan. Bahwa sampai hari ini masih ada orang Kristen yang hidupnya terus penuh dengan ketakutan. Menghadapi persoalan takut, menghadapi masalah sedikit mengalami ketakutan. Dan ketakutan-ketakutan yang mirip dengan murid ini menghilangkan rasio rohani. Bahwa sebenarnya kita itu ada bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Walaupun kelihatannya dia tidur, tapi dia tetap ada. Karena keberadaan Tuhan, secara manusia dia tidur memang karena dia capek, tetapi secara kealahan dan keilahiannya dia tidak pernah tidur. Makanya orang Jawa selalu bilang, Gusti boten
sare. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu ada dan ada. Dia selalu melihat dan selalu memantau kehidupan saya dan saudara. Dia selalu peduli. Walaupun kelihatannya mungkin dia tunduk atau dia tidur, tapi dia tidak pernah tidak memperhatikan hidup saya dan saudara. Makanya ketika murid-murid bilang, Tuhan Engkau tidak peduli kalau kami binasa, Tuhan bangun lalu menghardik angin dan danau. Diamlah. Cuma itu kata-katanya. Baru kemudian dia bilang, kamu kenapa takut? Kamu kenapa tidak percaya? Dia tidak bangun marahin murid-murid dulu baru menghardik. Enggak, dia bilang diam. Baru kemudian dia bilang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ini sebuah bentuk pendidikan rohani yang sangat-sangat ilahi. Bahwa Tuhan begitu mencintai, mengasihi murid-muridnya dan kita semuanya. Dia membereskan semuanya. Dia menyelesaikan semua perkara-perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi dia ingatkan kita, kamu jangan takut, kamu harus percaya kepadaku. Ketika saya pertama kali sekolah Alkitab, saya diperhadapkan dengan satu cara berpikir bahwa sekolah Alkitab itu gratis. Ya, jadi waktu saya masuk tes dan dinyatakan lulus, aduh saya senang sekali. Saya pergi ke kampus saya dengan sukacita, dengan harapan berbunga-bunga, saya bisa kuliah. Dan ketika saya baru taruh tas saya di ruang tamu, saya dipanggil oleh salah satu kakak kelas saya. Erwin, kamu disuruh ke tata usaha. Saya naik, saya pikir mungkin ada berita baik gitu untuk saya. Saya naik. Tata usaha saya orang Ambon. Jadi waktu dia tahu saya orang Kupang, dia ngomong sapa karena bahasa Kupang dengan Ambon hampir sama. Dia bilang, "Oi Nyong." Ya, wah saya senang dia bilang Nyong itu artinya Mas. Ya, kalau di Jawa biasanya diplesetkan, "Hei Nyong, monyong." Ya. Tapi dia bilang, "Hei Nyong, hei Mas. Bagaimana kabar?" "Baik Om," saya bilang. "Ah, senang bisa ke kampus ini." "Oh senang Om." Saya senang terus. Dan terakhir dia bilang, "Sudah siap semua?" "Siap Om." Terus pertanyaan terakhir yang membuat saya berhenti menjawab, dia bilang, "Siapa yang bayar kuliah di sini?" Saya nggak bisa jawab. Mati aku. Ya, hanya kata mati aku di dalam hati saya. Saya pikir gratis, kok disuruh bayar ini? Saya nggak bisa jawab. "Oi," dia panggil lagi, "Oi." Kalau tadi Nyong, sekarang "Oi." Saya bilang, "Ya Om, siapa yang bayar?" Saya nggak bisa jawab. Jadi ya, saya berpikir kalau saya suruh papa saya, nggak mungkin. Papa saya pensiunan dengan pangkat kecil, anaknya 6. Saya anak pertama. Yang lain masih di sekolah. Saya mau bilang sama tante saya yang hamba Tuhan, nggak mungkin karena saya belum ngomong sama dia baru nikah, nggak enak. Jadi saya putar-putar otak. Belum selesai saya mendapatkan jawaban, tiba-tiba dia panggil lagi, "Woi," agak keras, "Woi, siapa yang bayar?" Saya bilang, "Om, saya percaya bahwa saya masuk di tempat ini, Tuhan yang pelihara saya dan Tuhan yang baik." Gayanya begitu. Begitu. Sambil bibirnya agak monyong begitu. Saya tunduk karena itulah jawaban yang saya bisa lakukan. Dan dia keluarkan suara, "Kalau begitu, ya sudah, masuk saja dulu." Dan saya masuk. Waktu saya datang itu saya gagah berani betul. Tapi waktu saya keluar dari kamar dia, saya lemes. Untung saja saya tidak ambruk di situ karena kaki saya, lutut saya sudah gemeter, lemas luar biasa. Dan saya bawa tas saya bilang sama kakak kelas saya, "Di mana kamar saya?" Ditunjukkan dan saya di situ. Sejak itu saya mulai berdoa. Saya berdoa, siang malam saya berdoa. Ya tentunya juga ada waktu untuk makan ya. Kalau Pak Joni tadi puasa yang tidak direncanakan Pak ya.
Di kampus saya banyak makan, jadi saya makan. Kali boleh buat ibu-ibu juga kalau mau turunin 16 kilo dalam sebulan lah. Oh iya, Doa puasa. iya doa puasa. Ya, Bu Evi bisa dengar ya. Iya, iya. Jadi ketika saya doa 2 minggu kemudian kakak kelas saya panggil saya. Kakak kelas saya itu dari Pontianak, orang Tionghoa, tapi orang tua angkatnya orang Timur. Jadi dia kalau dengan saya lihat saya, karena saya orang Timur, jadi dia merasa family sekali. Erwin, sini kamu. Nah, dia suruh saya tanda tangani sesuatu di buku yang dia serahkan. Saya bilang, apa ini Kak? Tanda tangan dulu. Saya tanda tangan. Setelah tanda tangan dia balik lagi dan dia keluarkan uang 35.000. Ini uang saku 1 bulan. Saya bilang, dari siapa? Nggak perlu tahu. Terus Kak, saya mau bayar aja nih Kak untuk uang asrama saya, uang makan saya. Nggak usah, itu sudah dibayarkan. Ini kelebihannya uang saku. Saya lari masuk, karena waktu itu mau olahraga. Saya lari masuk, saya terima kasih sekali. Tapi saudara, tahukah saudara dalam cerita ini saya katakan di awal-awal, saya takut. Saya gentar. Tapi untung saya cepat disadarkan bahwa kalau saya ada di sini karena Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Saya takut. Bahkan di dalam pelayanan saya bertahun-tahun, saya masih juga takut. Saya masih juga khawatir. Dan itu sangat manusiawi sekali. Tetapi jangan sampai ketakutan kita berlebihan. Harus kita sadari bahwa di dalam ketakutan itu ada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Waktunya sepertinya dia tidur, sepertinya dia tidak peduli dengan kita, tapi dia tetap ada. Dan ketika kita mengadu, dia menyelesaikan perkara kita. Tapi terkadang secara rohani dia juga menegur kita. Di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Dan ini adalah pertanyaan yang menohok, yang mengembalikan kita kembali kepada kepercayaan yang tepat. Ketika Tuhan katakan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Maka orang-orang yang ada pada waktu itu, murid-murid Tuhan berkata, siapa orang ini? Ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang menunjukkan mereka mulai menyadari siapa mereka dan siapa orang ini. Ini adalah satu pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki motivasi untuk mengetahui lebih dalam siapa Yesus. Dan di dalam perjalanan waktu 3,5 tahun, mereka tidak cukup banyak mengetahui dengan baik tentang Tuhan. Bahkan ketika Tuhan disalibkan, mati, bangkit pun ada yang masih bertanya, saya belum percaya kalau belum bisa menunjukkan tangan saya, jari saya ke tangannya Tuhan yang disalib itu. Dan ketika Tuhan muncul, ya mereka baru percaya. Ini menunjukkan kualitas mereka selama 3,5 tahun. Tidak menjamin mereka kenal Yesus. Tidak menjamin mereka itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena kehidupan kekristenan mereka belum diurapi secara mendasar. Iman mereka tidak disertai dengan kekuatan mendasar dari Tuhan. Dan apa yang membuat mereka akhirnya berubah total? Di dalam catatan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 Tuhan Yesus katakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan 10 hari kemudian peristiwa Pentakosta terjadi. Ketika terjadi diaspora, mereka disebarkan ke seluruh dunia, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Murid-murid tidak sedikit pun gentar. Murid-murid tidak sedikit pun mereka mundur dari iman kepercayaan mereka. Kenapa? Kepercayaan mereka, iman mereka itu dikokohkan oleh Roh Kudus. Sehingga hari ini saudara, di dalam catatan sejarah hidup kita, seharusnya kekristenan kita juga harus demikian. Kita harus membuka diri agar Roh Kudus masuk di dalam diri kita untuk memberikan kemampuan kepada kita menghadapi segala banyak bahaya, segala ancaman, segala problema.
Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara, maka ini akan mendorong kita untuk terus bersaksi tanpa harus merasa takut dan kehilangan kepercayaan. Hari ini banyak orang-orang Kristen yang murtad dan meninggalkan Tuhan. Dan ini terjadi di kantong-kantong Kristen. Saat ini ancaman terbesarnya adalah NTT dan Nias. Orang Nias sekarang sudah mulai banyak masuk Islam. Orang Kristen di NTT juga satu kecamatan masuk Islam hanya gara-gara diberikan rumah. Padahal rumah itu yang buat pemerintah. Ya, tetapi ketika mereka diberikan tanda tangan, namanya sudah ganti, agamanya juga sudah ganti. Tapi yang mengherankan, hari ini juga ada begitu banyak orang Islam masuk Kristen. Dalam catatan Christian Prince, tahun lalu 2020 ada 1 juta orang Islam masuk Kristen. Bukan orang Islam abal-abal, orang Kristen orang Islam yang luar biasa. Mereka ada yang baru pulang dari haji, ada yang baru pulang dari Mekah. Ada tokoh agama, ustadz yang kemudian kembali masuk Kristen. Kenapa? Mereka membaca, mereka mendengarkan kesaksian yang luar biasa ya di dalam wadah Christian Prince. Dan ini terjadi secara luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah mulut kita, hati kita, pikiran kita itu mencerminkan kehidupan Kristen yang baik, yang dikuasai oleh Roh Kudus? Kalau Kristen yang hidupnya beriman kepada Kristus, yang didasari oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus, apa saja yang diperbuat itu berdampak pasti secara positif. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai akhir dari renungan saya pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semuanya. Di dalam kehidupan kekristenan kita, tidak boleh ada satu pemikiran bahwa Tuhan tidak ada. Di dalam kehidupan kekristenan kita harus belajar mencatat dengan baik bahwa Kristus itu adalah Immanuel. Tuhan yang Immanuel, yang selalu bersama-sama dengan kita, baik dalam keadaan duka maupun dalam keadaan suka. Yang ketiga, di dalam hidup kita, jangan hanya ingat Tuhan pada waktu sukacita saja, tetapi harus juga mengingat Tuhan di dalam keadaan duka cita pun. Dan ini saya alami, saudara. Waktu saya mengalami serangan jantung beberapa waktu yang lalu dan dilarikan ke UGD Rumah Sakit Ulin, yang pertama saya jalani adalah takut mati. Ya, dan itu manusiawi. Yang kedua, saya merasa sendiri karena waktu itu istri saya ya ada lagi di Malaysia, anak saya juga sudah di Bali. Yang adalah mama saya. Sampai mama saya bisik di telinga saya, Win, angkat hatimu, Win. Dalam hati saya, bagaimana mau ngangkat hati? Ngangkat tangan aja susah, ya. Masa begini mama sendiri di sini? Saya kemudian ingat, iya, kalau saya mati kasihan mama saya ini. Karena dia baru ikut saya ke sini, jadi pasti dia akan mengalami stres yang berat. Tapi kemudian, saudara, saya hilangkan pikiran itu. Dan saya mulai mengalihkan ke hal yang positif. Tuhan, Engkau ada dan berikan saya kesempatan untuk hidup dan menjalani kembali hari-hari pelayanan saya yang sampai hari ini saya belum ada yang menggantikan di yayasan misi saya. Tuhan tolong saya. Dan itu terus yang menjadi doa saya. Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada. Dan itu yang menguatkan saya. Dan saya percaya, saudara, ketika saya mengatakan dan menyampaikan itu di dalam doa, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak peduli, Tuhan peduli. Tuhan ada dan mendengar kita semua di dalam doa dan harapan kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi dorongan untuk kita bisa terus berbuat lebih baik, lebih baik. Saya percaya kalau kita melakukan hal-hal seperti ini di dalam hidup kita, kita akan melihat kembali sejarah hidup kita penuh dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan di dalam perjalanan hidup ini.
Saya percaya gereja ini mungkin hari ini tinggal 40-50 orang. Ya, Tuhan tidak tidur. Kalau kita bergerak semua, kalau kita melakukan sesuatu yang positif berdasarkan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, saya percaya tempat ini nggak cukup. Harus cari yang baru lagi, ya. Kalau bisa beli tempat ini, bangun lagi lebih besar lagi, ya, tingkat 2 tingkat 3 begitu, sehingga bisa memuat ratusan orang. Dan itu yang terjadi dengan murid-murid. Ketika mereka bertanya, siapa orang ini? Sehingga angin dan air pun takut sama dia. Dan kemudian ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka berbuat sesuatu yang luar biasa. Petrus khotbah hanya dalam waktu berapa jam, 3.000 orang datang kepada Kristus. Dampaknya luar biasa. Karena apa? Mereka kemudian percaya bahwa Tuhan itu sesungguhnya ada dan peduli di dalam hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan tentang kisah angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Hanya dengan mengatakan diamlah, maka angin dan danau pun reda. Engkau sedang mempraktekkan kekuasaan-Mu Tuhan. Engkau sedang memproklamirkan ketuhanan-Mu ya Tuhan. Tetapi seringkali kami tidak memperdulikan hal itu. Seringkali kami mengabaikan hal itu di dalam hidup kami ketika kami menghadapi persoalan. Kami terfokus kepada masalah. Kami hanya melihat persoalan. Dan kami tidak melihat Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kami tidak menyadari Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Sehingga seringkali ketika ada persoalan, kami takut duluan. Kami tidak menunjukkan iman dan percaya kami duluan kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui kisah ini, kami menyadari bahwa kami pun juga seperti itu ya Tuhan. Terkadang kami takut, terkadang kami kehilangan ya Tuhan, momentum yang tepat untuk menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan mampukan kami di dalam menghadapi hari-hari kami kemudian, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami menaklukkan ketakutan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Nah biarlah Engkau gantikan ketakutan kami dengan keberanian dan iman percaya. Terima kasih Bapa di surga untuk peringatan dan pengajaran Tuhan pada hari ini bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Erwin yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Mari kita sebarkan, mari kita proklamirkan ke sekeliling kita kabar baik. Dan kita akan memberikan persembahan sebab Dialah Allah kita. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kepada kolektan kita akan memberikan persembahan yang terbaik baginya dan memuji barang siapa dengar.
Saudara, mari kita berdoa memperserahkan persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih oleh karena hari-hari kami Tuhan sudah berkati dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Dan kami juga berterima kasih pagi ini kami diberikan kesempatan untuk menyalurkan kembali berkat-Mu ini melalui gereja Tuhan di tempat ini, agar supaya dipergunakan bagi pelebaran kerajaan Tuhan melalui pelayanan dan program-program pelayanan yang sudah ada ya Tuhan. Tuhan berkati uang-uang yang sudah dikumpulkan. Tuhan juga berkati seluruh pengurus yang nantinya mempergunakan keuangan ini ya Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada seluruh pengurus agar supaya dana ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya ya Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri yang terus mengisi perbendaharaan daripada kehidupan jemaat-Mu, agar supaya hari-hari mereka senantiasa mereka terus mengalami berkat Tuhan dan memberkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah persembahan yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Angkat seluruh hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya sebelum kita kembali. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih yang ajaib yang sudah dinyatakan dengan luar biasa melalui anaknya Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menghiburkan dan yang menguatkan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ya, saya minta waktu untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan Youth Camp. Jadi Youth Camp ini khusus untuk pemuda, namanya juga Youth Camp, bukan Old Camp ya. Nah Bapak Ibu, Youth Camp ini adalah program kami dari Mitra Pelayan Tuhan yang sebenarnya menggantikan program yang namanya Aruh Rohani Anak Muda Dayak Beratus. Nah, tahun ini kita tidak ada lagi yang namanya Aruh Rohani, tetapi diganti dengan Youth Camp. Kalau Aruh Rohani itu ibadah saja, ya ibadah saja. Sementara kalau Youth Camp ini memang ibadah, tetapi juga disertai dengan beberapa games, simulasi, dan kegiatan-kegiatan di luar gereja, di luar ruangan. Ya, ada beberapa game, ada beberapa kegiatan-kegiatan simulasi seperti cross country, flying fox, ya yang terjun dari gunung itu ke lembah. Lalu nanti ada games yang namanya gembala atau shepherd dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Dan nanti malamnya itu ada pembinaan rohani. Jadi sifatnya ini adalah outbound. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu diketahui bahwa games ini bukan hanya sekedar game saja atau simulasi, karena nanti ada penilaian-penilaian penting ya tentang anak-anak muda kita. Sehingga dari games ini kita tahu sekuat apa, semampu apa, dan sebatas apa kualitas kehidupan rohani mereka dan juga karakter mereka. Ya, jadi kami mengundang pemuda-pemuda ya kalau bisa ikut. Dan itu tempatnya di penginapan Arjuna, dulu namanya Arjuna, ya yang daerah Loksadu sana. Bagus, kamarnya bagus, tempat gamenya juga bagus. Tetapi seperti apa gamenya saya tidak ceritakan karena itu nanti tidak surprise. Yang jelas bahwa nanti kita semua akan dipandu, dikawal oleh TNI Angkatan Darat.
Jadi ada sedikit nilai-nilai militernya. Jadi kalau nanti disuruh guling, disuruh pusat dan sebagainya, itu jangan kaget ya. Lalu yang kedua, saat ini saya adalah ketua umum dari Lembaga Pengembangan Pesparawi Kalimantan Selatan. Ya, di mana kami sudah membentuk LPPD kota dan kabupaten, ada 9 kota kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan pada bulan 10 nanti, bulan Oktober, akan diadakan Pesparawi Provinsi. Dan kami baru saja mengadakan musda. Nah, oleh sebab itu saya membocorkan dulu ya salah satu kegiatan kita ini kepada anak-anak muda. Ya, karena nanti lombanya diadakan itu ada 12 kategori. Nanti ada kategori vokal grup, ada kategori solo, ada kategori band, ada kategori paduan suara, baik itu ibu-ibu, wanita, campuran, dan bapak-bapak dan anak-anak. Ya, nanti surat akan disampaikan dan saya sudah sampaikan ke panitia bahwa nanti tolong kirimkan surat ke GMI Immanuel. Ya. Dan saya berharap nanti adik-adik Maria bisa mengikuti audisi ya untuk nanti terlibat di dalam baik itu kegiatan solo maupun kegiatan paduan suara pemuda remajanya. Ya, saya berharap anak-anak muda kita bisa, ibu-ibu juga bisa, bapak-bapak juga bisa nanti. Ya, jadi ada sistem audisi nanti. Nah, untuk Pesparawi Provinsi kita hanya menampilkan 5 kategori saja. Pertama, karena LPPD yang ada ini baru, jadi untuk mendapatkan dana dari pemerintah pasti agak sulit. Dan untuk mengirim paduan suara yang jumlahnya bisa sampai 100 itu pasti juga akan susah. Ya, oleh sebab itu kita hanya memasukkan lomba itu paduan suara campuran, dewasa campuran, dan yang lainnya solis. Paduan suara campuran ini sekitar 40 orang maksimal. Jadi saya berharap karena ini masih masa pandemi, dilarang mengumpulkan orang banyak, dan sistem lomba kita nanti tidak seperti yang dulu-dulu, semua masuk di ruangan dan nonton penampil-penampil, tidak. Tapi sekarang siapa yang tampil kita calling, datang jam segini, masuk ruangan, nyanyi dengan ofisialnya, habis itu pulang, lalu kemudian masuk yang kedua. Kita panggil dari hotel, masuk yang kedua. Begitu seterusnya. Jadi tidak ada orang bertumpuk di situ. Ini solusi pertama. Tapi yang kedua, kalau tidak keluar izin dari Polda, maka kami dari panitia dengan juri yang akan mendatangi kabupaten-kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Mereka tampil di gereja, kita nilai, pulang. Begitu. Dan itu pasti tidak mengumpulkan orang banyak. Ya, jadi saya percaya di sini banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang pintar nyanyi ini, ya. Bisa nanti ada audisinya. Suratnya nanti akan datang, ya, untuk menentukan audisinya. Audisinya di sebelah nanti, di Eben. Ya, adik-adik silakan nanti juga ikut ya untuk audisi solisnya atau vokal grupnya. Kalau vokal grup nggak audisi, tapi mungkin kita ada lomba sendiri. Ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan berkati kita semuanya. Seperti biasanya kita bergotong royong untuk meminggirkan kursi-kursi ini dulu, ya. Karena ada yang berulang tahun ya Bu ya. Iya Pak. Kepada yang berulang tahun silakan maju ke depan. Yaitu next. Tumpul, Nancy, Miko, Bapak Pendeta dan keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud, happy anniversary-nya. Ya, mari kita bernyanyi. Hati jauh pun. Oh, pas Pak Joni juga ulang tahun. Mantap. Baru kemarin. Kemarin ya. Setahun ya Bapak Pendeta. Potong kuenya sekarang. Nah ya, bakal lilin dulu.
sekarang. Ulang tahun tanggal berapa? Ulang tahun juga. Ayo. Tiup lilinnya sekarang juga sekarang. Sekaranglah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umur dan sehat panjang. Tuhan imannya di dalam. Di dalam. Tuhan Di dalam. Tuhan umur panjang. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kemuliaan. Sampai selamanya. Kipas minyak, kipas minyak, kipas minyak sekarang juga Video ya, kita akan berdoa untuk makan dan silakan Bapak Evangelis Jaka untuk mendoakan yang berulang tahun bagi kita. Silakan Pak Amah. Kasih mic-nya. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersatu dalam doa ya. Bapak Surgawi, terima kasih pada selepas ibadah ini kami boleh merayakan ulang tahun daripada bapak-bapak pendeta kami beserta jemaatmu. Terima kasih Bapak, biarlah semakin bertambah usia, semakin juga bertambah hikmat, kebijakan, dan kuasa yang Tuhan berikan kepada para hamba-hambamu ini. Sehingga di dalam pelayanannya semakin banyak jiwa-jiwa yang dituai, yang dimerdekakan, dan semakin menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dan limpahkan juga kepada keluarga hamba-hambamu ini berkat-berkat-Mu, baik itu ide, pikiran, pelayanannya, Tuhan semakin memberkatinya. Berkati juga saudara kami yang tengah berulang tahun, Max, Tuhan tambahkan kepintaran, kebijakan, takut kepada Tuhan dan hormat kepada orang tua, sehingga di kedepan harinya Tuhan pakai menjadi alat yang di tangan-Mu memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, kami juga mau menyambut makanan dan minuman yang telah Tuhan sediakan melalui tangan-tangan yang berjeripayah untuk memberikannya, melalui persembahan mereka, melalui kerajinan mereka, melalui juga keuangan mereka, sehingga di hadapan kami ini tersedia makanan dan minuman. Kami mau berdoa biarlah Tuhan memberkati, menjadi kekuatan yang menyegarkan bagi tubuh kami dan menambah keharmonisan, kerukunan, persaudaraan sesama kami di tempat ini. Berkati berlipat kali ganda tangan-tangan yang telah menyediakannya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap puji syukur kepada Bapa di sorga. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Mungkin kesaksian Pak Pendeta pernikahan sambil ini sambil dengan jadi Bapak Ibu, ini kesaksian pernikahan, ulang tahun pernikahan Pak Pendeta Erwin dengan Ibu ya, memberkati kita. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kami bersyukur bahwa pada tanggal 21 Juni yang lalu kami memperingati hari pernikahan kami yang ke-27.
Ya, dan kami terkejut sekali ketika menyadari bahwa sudah 27 tahun menikah. Wow, ya. Tetapi kami merasa seperti remaja. Amin. Ya. Dan banyak hal yang kami hadapi di dalam perjalanan pernikahan ini. Tetapi Tuhan itu luar biasa, sehingga kami bisa melewati satu demi satu dari perkara-perkara di dalam pernikahan kami. Dan kami tahu pasti ketika kami diteguhkan di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal dan melepaskan kami berjalan sendirian. Tetapi kami semakin dipersatukan, semakin dibuat mengerti satu dengan yang lainnya. Dan inilah harapan kami agar supaya keluarga Kristen lainnya juga menikmati kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam pernikahan. Tuhan berkati kita semuanya. Boleh menyanyi. Mau menyanyi, Pak? Oke. Silakan Bu. Kalau langsung. Ibu. Hadiah buat kami ya. Oh, hadiah. Oh, iya. Ya, satu lagu dulu. Ya. Silakan Direkam. direkam. Tadi lanjut atau ini? Lanjut, Pak. Nanti kami beri kue, Bu. Biasanya nggak usah lanjut. Ayo Bu, pegangkan tangan. Ya, tepuk tangan untuk